warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan TV Desa Center. Berkabar baik untuk kebaikan kerabat desa semua. Saat ini kami berada di Sekretariat Bawaslu Media Center Pengawas Pemilu Pemilihan Umum Kecamatan Rimbu Ulu, dan kita sedang bersama Bapak Al-Faruq. Ya betul Pak ya, Al-Faruq selaku pimpinan Panwascam Kecamatan Rimbu Ulu, dan didampingi oleh Bapak Tony, Bapak Tony selaku Kepala Sekretariat, dan Saudara Rifki selaku Staf Sekretariat. Kerabat desa, ini baru pertama kali saya buat podcast ya, dalam rangka pemilihan umum di tahun 2024 nanti. Kita dari Desa Center punya program yang namanya Peduli Demokrasi. Jadi tujuannya ini Pak Pimpinan, kita membantu pemerintah untuk mensosialisasikan dan mensukseskan pemilihan umum di tahun 2024. Itu Pak. Mas atau Pak ini ya? Mas saja. Mas saja, oke. Mas saja. Karena baru, jadi ini ada keadaan. Oke, Mas Faruq. Ini saya melihat informasi di website Bawaslu itu ada dibuka pendaftaran pengawas kelurahan atau desa. Ini prosesnya gimana ini? Mulai pendaftaran atau cara dan kebutuhannya berapa? Itu kayak gimana? Tolong Mas Al-Faruq. Oke, baiklah, sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan apa itu Panwaslu Kelurahan Desa atau biasa disingkat dengan PKD. Itu adalah pengawas pemilu yang bertugas di tingkat kelurahan atau desa. Itu adalah satu lembaga yang berwenang dan bertugas mengawasi pemilu di tahun 2024 di tingkat kelurahan atau desa. Kami selaku Panwaslu Kecamatan Rimbu Ulu, otomatis kami tidak bisa bekerja sendiri untuk melakukan pengawasan tersebut. Jadi kami membutuhkan tim, membutuhkan anggota yang berada di setiap titik desa. Jadi ada beberapa yang kami butuhkan di setiap desa, yaitu ada satu anggota yang akan kami siapkan untuk sebagai pengawas di tingkat kelurahan atau desa. Ya, untuk proses perekrutan ini di Rimbu Ulu sendiri itu ada 12 desa. Jadi yang kami butuhkan per desanya 1 dikali 12, berarti 12 anggota pengawas kelurahan atau desa. Untuk bertugas di desanya masing. Satu desa satu Pak ya? Satu desa satu. Jadwalnya? Sesuai dengan surat edaran kami dari Bawaslu RI, kami suruh untuk merekrut kelurahan desa itu dimulai besok tanggal 14. Itu masa pendaftaran sudah kita buka. Jadi dari masyarakat khususnya Kecamatan Rimbu Ulu, bagi yang ingin mendaftar bergabung bersama kami di Panwaslu, silakan mendaftar. Datangi ke sekretariatan kami di Kecamatan Rimbu Ulu, khususnya alamannya di Simpang Kenanga atau depan kantor camat, Jalan Anggrek, Desa Sukadamai. Nanti bisa dilihat juga di link sosial media kami, contohnya di Facebook ada Panwaslu Kecamatan Rimbu Ulu. Oke, ini kan kita sudah kawan-kawan Panwas sudah menyampaikan informasi tentang kemudian pelaksanaan rekrutmennya itu apakah hanya tesnya ada tertulis atau wawancara seperti kawan-kawan PPK kemarin itu? Untuk prosedurnya sesuai dengan regulasi Panwaslu Kelurahan Desa itu kita hanya menggunakan sistem tes wawancara, tidak ada sistem CAT. Ya, tempatnya di Sekre ya? Ya, kemungkinan besar nanti tempatnya akan di sini. Nanti melihat sikon, situasi dan kondisi. Tapi kalau mungkin bisa akan di sini.
Oke, gini, ini kan kita sudah pada pengumuman. Jadi pengumuman itu disampaikan, kemudian sehari langsung atau ada jeda waktunya untuk sesi wawancara. Untuk proses sesi wawancara itu masih tahap ke depan ya. Ini proses kita saat ini yaitu adalah sosialisasi sampai hari ini. Kita masih dalam rangka penjaringan untuk peserta yang akan mau mendaftar di sini dimulai besok tanggal 14 hari Sabtu. Oh, jadi tuh kerabat desa. Jadi bagi masyarakat Rimbu Ulu yang ingin berkontribusi dalam kegiatan pemilu di tahun 2024 dapat mendaftar menjadi anggota pengawas desa ya. Dan di Kecamatan Rimbu Ulu, kerabat desa itu kita membutuhkan 12 anggota. Dan untuk pendaftaran tidak dibatasi ya, tidak dibatasi. Ini masih memenuhi persyaratan yang sesuai dengan kita edarkan. Ya. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan berkaitan tahapan pemilu, Mas Faruk. Yang jelas terutama yang kita himbau itu memang prioritas kami masyarakat khususnya Rimbu bagi mereka yang berkompetensi, yang memiliki kemampuan, yang memiliki jiwa demokrasi, jiwa kepemiluan, silahkan daftar bergabung bersama kami. Kita sukseskan demokrasi ini, kita sukseskan pemilu 2024 ini supaya pemilu 2024 ini khususnya di Kecamatan Rimbu pemilu yang bersih, jujur, adil, transparan, dan memiliki kredibilitas yang tinggi. Oke, makasih Mas Faruk. Ini supaya kawan-kawan kita atau pemuda-pemudi di masyarakat Rimbu Ulu ini biar semangat gitu. Kira-kira motivasinya apa? Ngapa juga harus ikut daftar gitu? Selain kita menyukseskan, mungkin ada secara finansial atau honornya atau gimana, mungkin yang jadi penyemangat sampai saat ini gimana? Kalau untuk honor itu nanti kita akan melihat di FIFA. Jadi untuk saat ini kita juga belum bisa mengetahui, belum bisa memberitahukan berapa honorarium yang akan diberikan kepada peserta. Yang jelas yang akan kami tawarkan kepada masyarakat yaitu edukasi tentang kepemiluan itu sangat penting, sangat berarti. Makanya jika Anda bergabung bersama kami, banyak pelajaran, banyak motivasi yang akan kalian dapatkan. Oke, itulah kerabat desa. Sekali lagi sampaikan ini perdana saya dalam mengadakan podcast, dan sekali lagi saya berada di sekretariat Panwascam Kecamatan Rimbu Ulu, Jalan Anggrek ya. Oke. Dan saya pastikan lagi Mas Faruk supaya kawan-kawan yang mungkin yang pendengar yang menonton channel ini, kita Panwas ya, kawan-kawan Panwascam itu menerima penerimaan berkas dari tanggal 14 sampai 19 tahun 2023 ya. Silakan ya untuk 12 desa. Penerimaan berkas dari 14 sampai 19 Januari 2023. Yang dibutuhkan itu satu desa satu orang ya, satu desa satu orang. Dan silakan bisa dilihat di website Bawaslu. Dan lagi belum saya tutup, ini ada staf SDM gimana Mas Bang Marzuhan. Nah, saya tunggu tadi ini kita belajar nih. Oke. Memang sebelumnya saya untuk akan mungkin ada yang perlu saya ingatkan lagi ya bagi kawan-kawan di Kecamatan Rimbu. Apalagi ini Rimbu sudah pemekaran desa. 12 desa yang sebelumnya 6 desa, sekarang di 12 desa. Jadi pastikan kawan-kawan berada di 12 desa masing-masing yang sudah mekar. Jadi jangan sampai salah daftar ke desa sebelah itu. Saya untuk persyaratannya tolong dilihat di website kami. Kalau masih belum paham bisa ditanyakan ke kami, ada kontak personnya di bawah, nanti akan kami berikan.
atau bisa lihat di link Facebook kami, kita selalu aktif. Oke, ini bisa kabar kita ini kita kedatangan kawan kita Staff. stafnya lagi, staf SDM atau ini. Gimana, ada tambahan dari ini, kita bincang-bincang aja ke masa itu. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati kerabat desa, kemudian teman-teman kecamatan Bulu, dan juga komisioner kecamatan Bulu, dan juga kami staf di Panwaslu kecamatan Bulu. Mungkin saya sedikit menambah, mungkin tadi sudah banyak panjang lebar dijelaskan oleh Bapak Komisioner dan juga Kasek tadi mengenai pengrekrutan Panwascam. Ya, alhamdulillah ini sudah dibuka juga, nanti insya Allah tanggal mulai besok pagi itu kami sudah siap penerimaan berkas. Mungkin hanya menambahkan seperti yang sudah disampaikan oleh komisioner tadi, bahwasanya untuk persyaratan-persyaratan itu sudah kami sediakan. Mana tahu ada yang mau langsung ke kantor, insya Allah kami mulai 7.30 atau jam 8 sampai jam 5 sore kami masih standby di kantor. Sekali lagi kami menghimbau masyarakat yang ada di Kecamatan Bulu, khususnya kita sudah pemekaran menjadi 12 desa. Bagi yang berminat mendaftarkan diri sebagai pengawas desa, kalau tidak ke desanya masing-masing, karena kami sudah menyebarkan brosurnya ke desa masing-masing, boleh langsung ke kantor Panwascam Bulu, karena kami juga standby di sini kalau mau mencari informasi ataupun mengambil formulir. Mungkin itu hanya himbauan dari kami. Kami staf siap standby di sekretariat dan juga didampingi oleh Kasek juga komisioner. Mungkin hanya itu tambahan, dan juga mungkin sudah panjang lebar dijelaskan oleh komisioner tadi. Oh ya, terima kasih. Itu kerabat desa tambahan dari Bang Marjuhan ya. Yang tadi Pak pimpinan juga memastikan lagi kerabat desa semua, bagi masyarakat yang ingin mendaftar, karena kita di Bulu sudah mekar, ada pemekaran desa, pastikan domisilinya ya, Mas Faruk ya, pastikan domisilinya berada di posisi mana ya, domisili masing-masing. Jangan sampai itu harus ada surat keterangan atau gimana yang diperlukan. Misal saya ingin daftar tuh, teman saya ingin daftar, dia KTP-nya masih bisa induk, kemudian di posisi di pemekaran, apakah membutuhkan keterangan domisili secara surat atau hanya lisan saja? Nanti dibuktikan dengan KTP. Terus kedua, jika KTP itu belum ada, masih menggunakan KTP yang lama, nanti bisa meminta surat keterangan atau suket gitu ya, dari pemerintahan desa masing-masing. Desa pemekaran. Oke, jadi itu harus ada surat keterangan domisili ya, surat keterangan domisili dari pemerintahan desa setempat bagi rekan-rekan atau teman-teman yang berada di domisili desa pemekaran. Nah, itu mungkin untuk sesi yang pertama ini mungkin sementara itu kawan-kawan. Sekali lagi kerabat desa, mohon dukungan channel di Desa Center, dan terima kasih Mas Faruk, Pak Tony, Bang Marjuhan, dan Mas Rifki sebagai petugas Panwascam di Kecamatan Bulu. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi kita untuk mensukseskan pemilu di tahun 2024. Sekali lagi mohon jangan lupa, kalau suka channel kami Desa Center, subscribe, like, dan share di bawah ini ya. Oke, pakai di bawah ini. Oke, pakai di bawah ini. Oke. Mungkin lain kali kita adakan acara yang mungkin lebih dipersiapkan lah. Ini kan karena mendadak juga malah bisa dikasih tahu, dan saya juga perdana. Kerabat desa ini perdana betul ini. Dan insya Allah ke depan kita mengadakan program
peduli demokrasi. Jadi kita di Desa Center itu kita akan ada namanya program peduli demokrasi, dan kita akan mengadakan podcast ini kita swan ke penyelenggara baik kawan-kawan Panwas dan PPK. Jadi mungkin nanti bisa bersamaan lah penyelenggara untuk duduk bersama sebagai wadah memberikan informasi kita kepada masyarakat. Mungkin hanya itu. Salam kerabat desa, salam Desa Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Komplik.